Selamat pagi, saya Elsia Putri Ayani dengan NPM 2023-21010. Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Otonomi Daerah dengan topik otonomi daerah. Dan subtopiknya yaitu ada pengertian, sejarah, asas, prinsip, dampak positif dan negatif, serta dasar hukum. Selanjutnya saya akan membahas pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur atau mengurus pemerintahan dan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan dan pembangunan sesuai perundang-undangan. Lalu selanjutnya saya akan membahas sejarah otonomi daerah. Yang pertama ada masa awal kemerdekaan, di mana diumumkan otonomi yang cukup luas. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 serta periode demokrasi liberal. Lalu yang kedua ada Orde Baru, di mana keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1956 itu desentralisasi. Lalu yang ketiga ada reformasi, di mana otonomi daerah diperkuat dan meluas. Di sini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjadi tonggak penting sejarah otonomi daerah, serta dibentuk juga daerah otonom baru. Nah, selanjutnya ada asas otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi, di mana pembagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Contohnya, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepada pemerintah daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, di mana wewenang pusat kepada alat kelengkapan pusat di daerah untuk menyelenggarakan urusan. Contohnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berwenang mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Lalu yang ketiga ada tugas pembantuan, di mana pengelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan jadi kewenangan provinsi, di mana contohnya itu pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan kepada daerah untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Nah, yang pertama ada otonomi luas, di mana pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah dari pusat untuk mengurus urusan pemerintahan di luar urusan pusat. Nah, jadi daerah ini bebas mengelola sumber daya alamnya sendiri, misalnya Papua Nugini mengelola ladang gas. Yang kedua ada otonomi nyata, di mana diperlukan sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Jadi kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah. Contohnya Kepulauan Mentawai mengelola kawasan konservasi laut. Nah, yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab. Pemerintahan diselenggarakan sejalan tujuan dan maksud otonomi daerah diberikan. Nah, jadi daerah ini wajib mengalokasikan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya Riau mengalokasikan dana bagi hasil untuk pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada dampak positif otonomi daerah. Yang pertama, sosial budaya berkembang. Jadi, setiap aspek daerah dapat dikembangkan. Sebagai contoh, pendidikan berkualitas, sekolah yang baik, dan juga beasiswa. Yang kedua, daerah lebih maju. Daerah maju berarti mendukung negara lebih maju. Contohnya, peningkatan produktivitas UMKM dan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, di mana daerah ini berlomba-lomba secara kreatif untuk menggali potensi. Nah, yang keempat ada pemerataan pembangunan, di mana daerah yang jauh dari jangkauan negara jadi lebih maju. Contohnya, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Yang kelima ada potensi daerah berkembang. Semua potensi daerah dapat berkembang. Contohnya, Yogyakarta mengembangkan festival. Nah, selanjutnya apa saja sih dampak negatif otonomi daerah? Jadi yang pertama itu ada daerah miskin lambat berkembang. Daerah miskin yang punya potensi dan SDA jadi lambat berkembang. Contohnya daerah pedalaman yang punya potensi wisata alam yang kaya, namun aksesnya buruk dan kurang infrastruktur pendukung membuat ekonomi sulit berkembang. Yang kedua, tidak ada koordinasi. Karena daerah ini punya wewenang masing-masing, jadi tidak ada koordinasi antar daerah. Contoh, adanya perbedaan kebijakan dan regulasi antara dua provinsi dapat menghambat koordinasi dalam pembangunan.
Yang ketiga, kesenjangan sosial terjadi pada wilayah berdekatan tapi beda pemerintahan. Contoh wilayah Jakarta dengan penyangganya. Yang keempat, sibuk sendiri. Tiap pemerintah daerah sibuk dengan wilayah sendiri dan menjadi kurang empati terhadap wilayah lain. Contoh, pemerintah daerah mengutamakan kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan masyarakat. Lalu yang terakhir ada pengawasan berkurang. Jadi karena pemerintah pusat ini menyerahkan semua kebijakan kepada daerah, contohnya itu pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas cukup untuk melaksanakan tugasnya. Nah, pembahasan terakhir ada dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang sumber keuntungan negara. Baik, jadi saya memilih materi ini karena belajar tentang otonomi daerah itu penting karena ini tentang bagaimana kita bersama-sama membangun negara kita. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.